Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Adrian Farezi dengan NIM 22073091. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pra UTS statistika. Yang mana tugas ini akan menjadi syarat untuk melaksanakan UTS statistika. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, eh, tugas ini mempunyai soal seperti ini. Sebuah perusahaan otomotif sedang menguji kekuatan blok mesin yang dihasilkannya. Apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan? Iya. Data diambil dari sejumlah sampel dan diukur kekuatan uji tariknya. Berikut data yang diperoleh. Eh, jadi jumlah data uji tariknya itu di sini ada berjumlah 300 data. 300 data. Dan yang mana di sini kita diinstruksikan, yang pertama Anda dimintai untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan dua digit terakhir NIM Anda. Jadi di sini NIM saya yaitunya 22073091 dan digit pertama saya yaitunya 2 dan dua digit terakhir saya yaitunya 91. Jadi saya mengambil jumlah data uji tarik ini sebanyak 291 data. 291 data. Selanjutnya, kita diinstruksikan untuk mencari median, mean, dan modus. Yang mana untuk mencari mean, median, dan modus ini, kita juga perlu untuk data, mengurutkan data. Yang mana rumus untuk mengurutkan data pada Excel ini yaitunya sama dengan sort, buka kurung, di blok ininya semua, tabel C, tabel tabel B dari B3 sampai B293. Sehingga kita dapat menghasilkan urutan data dari yang terkecil ke yang terbesar seperti ini. Sini beginilah tampilannya. Selanjutnya kita mencari main-nya. Yang mana main ini mempunyai rumus yang sama juga, mempunyai rumus yaitunya average eh, di blok urutan data yang kita urutkan tadi. Dan di sini kita tutup kurung. Dan hasilnya kita mendapatkan 404,814. Jadi rata-rata dari 200 dari jumlah data yang kita urutkan tadi yang sejumlah 291 data yang kita ambil tadi kita rata-ratakan dan hasilnya segini. Selanjutnya median. Median ini juga sama rumusnya seperti yang mean tadi, tapi beda kode saja. Yang mana median memiliki rumus sama dengan median, buka kurung, terus di blok data yang kita urutkan tadi, terus tutup kurung. Dan hasilnya 410. Selanjutnya modus. Untuk modus, ini adalah jumlah yang paling banyak. Yang mana modus ini juga memiliki rumus yang sama, tapi memiliki kode yang beda. Yang mana rumusnya itunya sama dengan mode
buka kurung, terus di blok semua data tadi, dan kita tutup kurung dan enter. Yang mana di sini jumlah datanya, jumlah data yang paling sering muncul yaitu 362. Sebanyak 6, 6 data. Selanjutnya, instruksi selanjutnya yaitu menggunakan stem and leaf plot untuk mengelompokkan data. Apa yang bisa Anda simpulkan? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang stem left plot data. Yang mana stem di sini kita cuma perlu mengambil dat, dua angka di depan dari data yang kita ambil sebelumnya, yaitunya 300, 31 sampai 5, dari dari data 300 itu yang data terkecil sampai ke data 500. Jadi saya menulis di sini 31 sampai 50. 30 sampai 50. Yang mana left and plotnya ini memiliki rumus sama dengan rep buka kurung terus dibuka kutip 0, koma kontif buka kurung C3 bagi C293. C3 bagi C293. Dari data yang terkecil dibagi ke data yang terbesar. Duh, duh, duh. Kok pada hilang itu? Wih, pantik. Ah, hilang. Waduh. Jadi di sini eh, rumusnya di sini terlihat sangat rumit. Tapi kita cuma rumusnya sama, tapi cuma diulang-ulang. Yang membedakannya itu yaitu di sini satu di nol yang di dalam tanda kutip dan di sesudah F12, yang mana F12 itu yaitunya 30. Setelah dikali itu kan 10 tambah 1, 0. Dan seterusnya kayak contohnya itu 10 tambah 1, 10 tambah 2, 10 tambah 3, sampai 10 tambah 9. Eh, jadi eh, setelah saya jumlahkan ini di, di dapatlah hasil segini, dan setelah itu saya teruskan hasilnya ke bawah seperti ini sehingga mendapatkan hasil di dalam tabel seperti ini. Mungkin bisa saya contohkan seperti ini saja contohnya dulu ya. Beginilah hasilnya. Ini karena saya cuma sampai 34 menghapusnya tadi, jadi sama saja sampai ke Steam 50-nya. Selanjutnya, instruksi selanjutnya itu kita disuruh menjelaskan perhitungan variasi secara manual dan dengan menggunakan fungsi Excel. Yang mana diantaranya itu range, variance, dan standar deviasi. Di sini tertulis range sama dengan 200. Se- Sama-sama kita tahu range itu adalah nilai maksimal dikurang nilai minimal.
Yang mana nilai maksimalnya itu 500 dikurang nilai minimalnya itu 300 sama dengan 200. Selanjutnya variance. Variance di sini kita variance di sini M3. Variance di sini rumusnya cuman rumusnya sama dengan var titik s di di blok jumlah jumlah data yang 291 data tadi yang kita ambil tadi yang setelah kita urutkan tadi. Setelah itu tutup kurung dan hasilnya 3451,63. Selanjutnya standar deviasi. Standar deviasi di sini sama seperti mean dan median tadi, yang mana yang membedakannya cuman sama dengan stdef titik s tutup kurung, terus di blok data tutup kurung, enter. Selanjutnya langkah mencari X bar di sini, yaitunya Ya, kawan jargon. siapa? Tapi itu Oke. mode itu Gabut ya, Mak. mode itu sel kabit ya. Ini bisa bisa. Angka memang. Yang mana untuk mencari X X bar ini kita juga memerlukan rumus seperti sama dengan average buka kurung terus M3, yang mana M3 itu 300 di blok dari 300 ini sampai ke angka data yang nomor 291 yang kita ambil tadi, yaitu 500. Terus di Fn F4 dan dapatlah hasil seperti ini. 404,814. Untuk selanjutnya kita untuk mencari XI kurang X barnya itunya eh, nilai yang M3 yaitunya nilai 300 dikurang nilai X bar tadi. Mungkin bisa saya contohkan untuk mencari XI itu eh, ambil data M3 dikurang data X bar tadi. Dapatlah hasil segini 0 min 104,81. Dan setelah itu sebagai contoh saya teruskan ke bawah seperti ini. Selanjutnya untuk mencari XI kurang X bar pangkat 2 kita memerlukan data XI memerlukan bisa saya contohkan di sini. XI X bar pangkat 2 ini kita cuman membuat rumus seperti ini. Yang mana sama dengan kita ambil data XI X bar yaitunya kodenya O3 terus dibuat pangkat 2-nya seperti ini dan dapatlah hasil seperti ini. 10.986,1. Yang mana jumlah dari semua data itu yaitunya 100
1.974.000, yang mana dengan rumus sama dengan sum buka kurung, terus di blok semua data dari semua data ke xi x bar pangkat 2 tadi, dan setelah itu tutup kurung, enter, dan dapat hasil segitu. Selanjutnya varians. Varians ini em, cuman membagi data dari jumlah yang kita dapatkan tadi, yaitunya 1.974, dibagi jumlah data yang kita ambil, yaitunya jumlah data saya yaitunya 291, bagi 291, dan dapatlah hasil 3439. Untuk range beginilah, max yang sama-sama kita ketahui, range itu adalah eh, nilai maksimal dikurang nilai minimal, yang mana nilai maksimalnya itu 500 dan nilai minimalnya itu 300, dan dapatlah hasil 200. Standar deviasi di sini sudah saya jelaskan tadi, kalau standar deviasi ini cuman memblok data dari atas ke bawah, ya, memblok data X I aja. Setelah itu tutup kurung. Dapatlah 58,7506. Selanjutnya buatlah tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas dan interval. Yang mana jumlah data yang kita ambil di sini diketahui yaitunya 291. Nilai maksimal 500, nilai minimal 300, range-nya itu 200. Jumlah kelas yaitunya juga memiliki rumus, yaitu 1 ditambah 3,32 dikali log buka kurung kon buka kurung, eh, diambil data X tadi, yaitu dari 300 sampai 500. Dari data pertama sampai ke data 291. Yang mana kita mendapatkan hasil 9,18. Yang mana di sini data 9,18 bisa dibulatkan menjadi 9. Selanjutnya interval. Interval ini memiliki rumus, mencari interval memiliki rumus eh, range dibagi dengan jumlah kelas. Yang mana range yaitu 200 dibagi dengan 9,18 dan mendapatkan hasil 21,79. Yang mana 21,979 ini dapat dibulatkan menjadi 22. Selanjutnya kita lanjut ke tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi, eh, di sini sudah tertulis intervalnya 22. Ya, karena untuk mencari data awalnya kan 300. Jadi 300 di titik komakan ke 332. Kenapa 322? Karena kita mengambil eh, jumlah data 300 ini dan ditambah dengan 21,79 sehingga menghasilkan mendapatkan hasil 322. Dan begitulah seterusnya. Setelah data 322 ini kita dapatkan, kita pindah ke kelas kedua, yaitunya 332 ini ditambahkan dengan jumlah dijumlahkan dengan interval yang kita dapatkan, yaitu 22. Dan begitulah seterusnya sampai ke
kelas 9. Selanjutnya titik tengah. Rumus titik tengah itunya jumlah interval ditambah eh, jumlah yang setelah setelah ditambahkan dengan interval ditutup kurung dibagi dua sehingga mendapatkan hasil 31311. Sebagai contoh, tadi saya cuma meneruskannya ke bawah dan sehingga mendapatkan hasil 333. Selanjutnya saya bisa mengulanginya lagi. Ah, kurang lebih 4 data saya kosongkan sehingga dapatkan hasil seperti ini. Sampai ke kelas 9 saya teruskan saja tadi. Selanjutnya frekuensi. Frekuensi ini adalah jumlah data dari kelas interval 300 sampai 322 berjumlah 29. Dan saya dengan rumus frekuensi buka kurung terus XI di koma jumlah data yang kita ambil koma terus jumlah interval yang kita jumlahkan tadi dengan interval sehingga mendapatkan hasil eh, kita tekan Control Shift eh, dah 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 jangan jangan nanda nanda itu tadi dulu tadi Control Shift apa. Menentukan frekuensi itunya sedikit berbeda. Kita tidak cuma pantang. Untuk menentukan frekuensi kita juga ini caranya agak berbeda sedikit, yang mana sama dengan frekuensi buka kurung di blok semua data yang kita ambil tadi, terus data yang kita urutkan tadi, terus di koma, terus kita ambil interval yang sudah kita jumlahkan dengan interval tadi, jumlah kelas yang sudah kita tambahkan dengan interval tadi, yang mana kita mendapatkan untuk mengenternya kita tidak bisa menekan enter saja. Kita juga perlu campuran kombinasi kombinasi tombol yaitu kita dengan menekankan Control Shift Enter sehingga mendapatkan hasil 29. Dan sampai ke bawahnya juga seperti itu. Saya meneruskan data yang di kelas pertama sampai ke bawah. Sehingga jumlah data di sini berjumlah 291. Yang mana di sini sudah ada rumusnya yang dari kelas 1 sampai kelas 9 saya jumlahkan dengan rumus sum buka kurung terus saya blok frekuensi yang saya dapatkan tadi terus saya enterkan sehingga mendapatkan hasil 291. Selanjutnya untuk persen. Persen di sini kita cuma perlu me- membagi frekuensi dengan jumlah data yang kita ambil. Contoh kelas pertama frekuensi kelas pertama saya itunya 29 dibagi dengan jumlah data yang saya ambil yaitu 291 sehingga mendapatkan hasil 0,100. Ini jika dipersenkan juga bisa 10%, 11%,
9 dan begitu sehingga mendapatkan hasil 100%. Terus persen kumulatifnya itunya eh kita cuma mengambil data dari persen yang kita dapatkan tadi. Contohnya di kelas pertama saya mendapatkan persen 0,10 100. Jadi di persen kumulatif ini saya cuma buat rumus sama dengan saya ambil data persen yang saya dapatkan di kelas pertama tadi, terus setelah itu saya enter. Dan setelah itu data tersebut saya teruskan ke bawah sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, plot tabel distribusi frekuensi tersebut ke dalam histogram. Beginilah histogram yang saya buat. Yang mana 311. Duh, tabelku baru tadi itu suruh menjalani histogram. Assalamualaikum. Aku ada imah. Di bawah ya. Lupa. Ya. Oh, frekuensi. Wah. Oke. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang histogram. Yang mana histogram ada dua itu frekuensi dengan titik tengah. Data yang saya ambil. Yang mana titik tengah di situ saya mengambil data dari titik tengah di tabel distribusi frekuensi. Yang mana diantaranya 311, 333, 355, 377, 399, 421, 443, 465, dan 448. Dari sini sudah tertulis semuanya. Dan selanjutnya di frekuensi juga sudah saya tulis. Di frekuensi di sini dari 29, 33, 25, 27, 30, 36, 32, 35, dan 44. Tapi di histogram saya cuma menulis eh, angka 0, 5, sampai 50, yaitu kelipatan 5. Dan di sini bisa kita lihat sama-sama angkanya angka di tabel distribusi frekuensi dengan histogram itu sesuai. Selanjutnya kita diinstruksikan yang ketujuh itunya pada selang kepercayaan estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan. Yang mana pada selang kepercayaan 95 estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut yaitunya rata-rata di sini saya mendapatkan 404,814433 dengan rumus average. eh, saya ambil data XI tadi yang sudah saya urutkan 30, 300 sampai 500. Terus saya enter. Terus kita enter. Selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi di sini juga memiliki rumus. Standar sama seperti rata-rata tadi data yang kita ambil, tapi kita cuma membedakan rumus pertamanya, kode pertamanya itu stdef titik s. Yang mana tadi kita mencari rata-rata, kita memakai rumus average.
Selanjutnya confidence interval. Confidence interval ini kita memiliki rumus eh, sama dengan confidence titik norm buka kurung, dan kita buat secara manual 0,05, terus di koma eh, kita ambil data standar deviasi pada selang kepercayaan 95%. Selanjutnya di koma dengan jumlah data yang kita ambil, yaitu 291. Terus kita mendapatkan hasil 6,7501 sekian. Selanjutnya lower estimator. Lower estimator mempunyai rumus seperti rata-rata pada selang kepercayaan 95% dikurang dengan confidence interval pada selang kepercayaan 95%. Yang mana kita mendapatkan hasil 398,0642742. Selanjutnya upper estimator. Upper estimator memiliki rumus seperti sama, tapi di lower tadi kita rumusnya itunya mengurangi rata-rata dengan confidence interval, sedangkan di upper estimator mem- kita rumusnya itu rata-rata ditambah dengan confidence interval, sehingga mendapatkan hasil 411,5645,918. Baiklah, hanya hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan maaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.